Wow. Oke, Jadi ini adalah interview terbuka. di hari Selasa kalian mengumpulkan di hari Selasa sama Rabu kalian mengumpulkan video foto Suaranya promosi menggelegar sampai ke target ujung 150 orang. Namanya Trianto Panji. Ditulis. Kontennya bagus guys. Oke. Hari ini dia sayang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, iklan dulu guys. Jadi hari ini sesi kita adalah menginterview Miss Ica. Baru punya baby ya? Iya. Gimana ya Bu Halimah rasanya ya ketika punya anak masih kecil gitu, terus kita harus meninggalkan anak yang masih sangat butuh perhatian. Perhatian, butuh ASI Kayak ya. kita butuh banget ya ilmu dari Miss Ica Dari ini. Miss Ica. Gimana Miss Ica? Gimana Miss Ica? Gimana Senang kabarnya nggak kita? punya baby lagi? Senang lah Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, kita nggak punya. Nggak bisa nggak sarannya kalau kamu berebut gitu. Dapat apa nih? Ini kita sedang ada di podcast Halimah. Oke, kita ada lagi dengan Bapak Abi. Bapak Abi. Mohon maaf Pak Abi, kita sedang ingin mengadakan podcast. Ya. Podcast. Back to podcast Halimah. Hari ini temanya kita membahas tentang Miss Ica comeback. Miss Kembali Ica Miss comeback. Ica. ya epic comebacknya Miss Ica. Alhamdulillah. Masih selamat dulu setelah melahirkan anak kedua. Putra kedua ya. Putra kedua. lagi ya, putra ya. Akan berlanjut ke putri yang ketiga. Amin. Kita akan semuanya. Amin. Dua anak lebih baik. Itu Kayaknya sih bakal nambah. Amin. Lihat aura-auranya bakal nambah. Aura penuh semangat ya. Iya. Jiwa-jiwa yang bergejolak tertahankan. Karena dia sepi selama ini di rumah, jadi sekarang dibikin rame rumahnya dengan baby-baby. Iya benar sekali Bu Halimah ya. Karena hanya terasa oleh dia sendiri hanya punya adik satu. Punya adik satu. Pak Abi mau kemana? Kita masih ini podcast. Ayo tanya ke Miss Ica. Iya. Jadi Miss Ica coba ceritakan Coba pengalaman. dari pagi ke malam itu gimana prosesnya? Apanya ibu pagi kemana? Capek mengurus baby Apa gitu sih? loh. Perjalanannya mengurus bayi-bayi yang masih kecil. Oh gitu. Mulai pagi. Pagi jam berapa nih? Pagi biasanya Subuh ya, udah dibangunin ya babynya. jam 7. Oh jam 7 alhamdulillah ya, nggak keganggu Udah mulai bangun, mandiin yang kedua yang masih kecil. Nanti jam 7:30 mandiin yang kedua. Mandiin yang pertama Zaki. Terus abis itu Mandiin bapaknya. Wadidah. Wadidah, sini lu. Sini lu. Ica nggak kelihatan. Iya. Kita harus jaga jarak ya guys. Ini sebenarnya kita jaga jarak ini 10 meter. Ini 10 meter. Ini 200 meter. Lanjutkan Miss Ica. Setelah proses memandikan Memandikan dan baby, bapaknya, terus mandiin anak dulu yang pertama, pokoknya mandiin anak, abis itu nyusuin Makan. anak. Terus abis nyusuin selesai ngasih makan Zaki. Ajak main Zaki sampai tidur siang. rewel nggak kalau itu mau tidur apa mau makan? Waktu awal sih sempat rewel ya, karena mungkin kaget kan kok ada anak kecil lagi nih gitu kan. Kok bunda gendongnya dia terus nggak gendong aku gitu kan. Jadinya kayak Cemburu ya? Iya, pengen digendong juga padahal saya lagi masih basah tuh ininya apa namanya jahitannya operasiannya Kelas 11 tapi sekarang udah terbiasa sih. Jadi sekarang kalau misalnya ketemu adanya ya udah gemes-gemes aja pegang adanya langsung harus saling bergandengan tangan. soalnya masih kecil ya, masih kecil kan Belum ngerti banget masih sayang ya. tapi kita samain kok kasih sayangnya dan saya itu biasanya Oh mama. lebih mengutamain Zaki dulu, jadi biar dia nggak kasih banget, jadi biar dia juga ngerasa keberadaannya tuh dianggap, oh saya masih dianggap loh, jadi kalau apa-apa Zaki dulu. Lebih ini ya, lebih care ke Zaki ya. Karena kalau bayi mah kayaknya nggak ngerti. Belum protes ya. Kalau bayi kan kalau dikasih sesuatu udah langsung tidur. Wah, ini gue
sama suami itu? Kalau siang iya, kalau malam enggak. Soalnya kalau malam kan suami saya Nggak ada. kerja. Kalau malam berebut. Oke, Bu Ica kembali lagi tadi ya. Membagi waktunya tidak sulit berarti ya. Iya. Bu Nur tuh ada pertanyaan lain? Pertanyaan aja. Ya, sebagai calon-calon ibu. Terus bagaimana pendapat Miss Ica terhadap ibu-ibu baru, calon-calon ibu baru? Nah, itu belum Cici, ini Cici Kalau ini enggak terhadap yang ibu baru ya. Yang penting happy, enjoy. Jangan terlalu banyak pikiran. Biar yang buat OTKP, KKM, aja juga enak kalau bisa happy aja ya Bu ya. Ngobrolnya juga jadi enak. Jadi happy. Jangan terlalu kalau misalnya ada masalah jangan terlalu dipikirin banget. Lah ini kalau misalnya Nggak beban lah ya, nggak beban ya kalau kita happy. Jadi kitanya juga sehat, lawannya juga bagus. karena memang katanya bahwa dulu waktu itu datang dari pikiran kita ya. Ya. Jadi sekarang kita soal siapa happy. Oke, Miss Ica. Belum ada pertanyaan lagi Bu Hari. Sudah ada. Miss Ica mau pulang? oh bisa pulang. Oke guys, jadi demikian Oke, guys, Miss Ica comeback. Ya, kita akan ketemu lagi dengan tema-tema episode lainnya. See you. See you. Ayo kita. Saya pernah jalan-jalan nih, saya kelihatan nggak nih? Biar Assalamualaikum semua. Para subscriber Halimah, jangan lupa tetap stay di konten-konten yang bermanfaat dari Halimah. Oke? Saya mau cerita. Jadi pada suatu saat teman saya lagi nikah waktu itu, ya kan? Namanya inisialnya Nur Halida. Ya. Oh, itu bukan inisial. Jadi sekali lagi ya, inisialnya adalah Nur Halida ya. N-U-R. Halida. Itu inisialnya. Jadi pada saat saya menuju ke pernikahan beliau, ada yang kebetulan guys. Jadi suatu ketika saya naik motor dengan teman saya atau sahabat saya. Mana inisialnya? Ya, inisialnya Abi Rasa. Ya. Nah, Abi Rasa. Ya. Jadi itu inisialnya. Jadi di belakang saya itu ada truk, ada mobil banyak gitu kan. Nah, suatu ketika kan saya memegang Google Map pada saat itu. Nah, teman saya ini ya iklan lagi. Nah, teman saya ini saya bilang, belok kanan. Jadi sebenarnya itu bukan belok kanan, jadi itu ada jalan pintas gitu. Dan dia kaget gitu. Hah? Kebun ya? Kebun. Dan dia kaget, shock. kan bawa motor siapa? Hah? Yang bawa motor siapa? Abi Rasa. Nah, jadi si Abi Rasa ini yang bawa motor dan coba deh teman-teman semua nih, para subscriber Halimah nih, kalau kalian dikagetin sama temennya yang di belakang kalau naik motor, apa yang kalian lakukan? Nih, komen ya di sini ya. Pasti jawabannya adalah kalian minggir ke kiri atau kalian minggir ke kanan. Nah, yang dilakukan sama teman saya ya. Yang dilakukan sama teman saya, dia berhenti di tengah jalan. Dia berhenti ke tengah jalan. Itu jalan. Bawel. Enggak, udah gitu kalau ada jalan gimana tuh? Tetap pakai sen. Nah, untungnya itu mobil di belakang itu berhenti. Coba bayangin kalau mobil di belakang tiba-tiba, ya Allah. Lebih bahaya mana? Langsung banting ke kiri ternyata ada mobil cepat, banting ke kanan ternyata ada motor cepat. Lebih baik saya berhenti di tengah-tengah, sabar. Mohon maaf kalau anak pejabat mah pasti pada berhenti. Udah, pokoknya itu cerita lucu saya bersama teman saya yang tadi inisialnya udah saya sebutkan. Nah, mungkin ada cerita lucu dari teman-teman, silakan. Aduh, punya rebahan. Pak Dedi punya cerita nggak? Kan Diko kalau gambar-gambar tuh aneh-aneh di grup. Cerita lucu, ada cerita lucu. Nah, coba cerita sini cerita. Kebun ini. Kayak nih Pak Dedi mau cerita. Pak Dedi Halo, kesini ya. selamat siang semuanya. Ya,
ini ada sebuah cerita lucu dan ini sebagai pelajaran juga buat kita-kita. Jadi pada suatu malam sepulangnya saya pulang tahlil itu saya sambil menikmati makanan tahlil itu ternyata di atas kepala saya di atap itu ada itu tawon yang berbahaya sekali. Itu malam-malam. Kok malam ada tawon? Kok malam ada tawon? Ada. Jadi itu ada tawon satu yang kata orang itu yang berbahaya karena tawon yang apa namanya? Tapi tawon namanya tawon apa? Tawon malam jangan-jangan. Ini yang ada kuningnya itu. Yang berbisa. Kenapa? Iya, lebah. Guys, yang tahu nih, tawon malam-malam itu namanya tawon apa? Warna kuning. Warna kuning itu. Warna kuning. Saya pikir itu tawon, pikir saya itu mau bikin sarang. Bikin sarang ya. Bikin sarang di kepala Pak Dedi. Di atas di plafon. Wah, saya punya pikir wah ini pasti bikin sarang dan membahayakan nih kalau lama-lama kan makin banyak, makin besar gitu. Jadi saya punya inisiatif ingin mengusir tawon. Pakai apa Pak ngusirnya? Saya mengusir pakai bom moceng. Pakai kemoceng. Ini kayaknya udah lucu nih. Kayaknya kejar-kejaran nih. Kayak film kartun ya. Saya mengusir pakai moceng. Seharusnya itu pakai alat yang panjang, pakai bambu atau apa kan itu membahayakan. Saya nggak sadar itu dikeprak. Saya keprak tuh Sarangnya? Bukan, tawonnya. Oh, tawonnya. Hanya satu. Karena satu saya keprak satu. Nggak tahu yang nguber saya. Nguber saya sampai saya digigit. Beneran digigit? Nguber. Jangan salah ini buat pelajaran. Kalau ada tawon biarkan saya. Jangan kita ganggu, jangan kita usir karena itu akan nguber kita. Nguber kita. Guys, jangan ituin tawon ya, jangan ganggu tawon. Itu buat pelajaran sampai kita ke kamar mandi sampai berapa menit, 10 menit, 15 menit ya. Saya mau keluar di kamar mandi nunggu di situ. Ya ampun. Kok bisa tahu-tahunya dia? Pak Dedi beneran. Benar. Jadi dia nunggu kata sampai saya pakai sarung kan. Iya, pakai sarung masuk ke dalam ya. Itu sampai pagi ada nguwer di situ. Akhirnya saya nggak ganggu, kabur sendiri. Itulah cerita. Jadi yang harus diambil hikmahnya adalah walaupun mereka hewan mereka tetap jangan ganggu. Betul, karena mereka tetap punya punya kehidupan sendiri. Walaupun kita ada hewan, ada manusia, tapi kita tidak boleh saling ganggu. Oke, terima kasih banyak nih Pak Dedi luar biasa. Ini pelajaran loh. Benar, pengalamannya mantap banget. Ya. Bu Nur punya cerita. Kalau sama hewan aja kita harus saling jaga, apalagi sama manusia gitu kan. Jaga perasaan hewan. Betul. Sampai kita jatuh di sini. Iya, saking licin kan hujan itu. Jadi guys, masukannya nih bagi kalian yang ngerasa dirinya pernah menyakiti temannya, dulunya teman baik sekarang jadi jauh, jadi dulunya tadinya dekat sekarang bermusuhan, ayolah sekarang saling memaafkan. Jabat tangan. Betul. Oke, itu ternyata Pak Dedi cerita dari hewan, ternyata maknanya itu luar biasa. Tepuk tangan lagi buat Pak Dedi. Bu Suci mungkin punya pengalaman unik. Ya. Ini pengalaman banget ini Mas Allah. Pernah nggak naik motor ya? Saya pernah naik motor Bang Anji. Jadi pakai helm kan. Wah, suatu saat di jalan pengen ludah. Pernah nggak kejadian itu? Pada saat ngeludah itu helm masih jadi Kacanya lupa di pas berhenti itu. itu apa? Pernah nggak begitu? Itu namanya efek efek Makanya saya bilang, jangan pakai helm saya deh. Karena
berangkat, nih udah sampai di jalan raya, nggak taunya nggak pakai helm. Itu mah parah itu mah. Ada lagi yang lebih parah Bu Nur. Parah itu. Saya sampai sekolah belum pakai jilbab. Bisa. Apaan? Cuman pakai dalaman ini ya. Tadi soalnya dari Lupa pakai jilbab. Saya belum sekolah guys. Jadi saya dari rumah udah siap-siap, udah rapi, berangkat ke sekolah naik motor cicit. Nah di depan itu gerbang itu anak liatin saya kali ya. Udah nonton gini. Nggak aneh ya. Aneh ya. Pas sampai sini ada Bunita, Pak Risnawati, Bunita, ingat dia. Nah, pada sampai saat sini, Nek, kenapa? Itu atasan di kau. Oh iya tadi naik motor, bobot. Kirain mah ini apa berantakan sini-sini. Atasan di kau, lu ngaca nih, lu ngaca deh. Pada saat ngaca, Masya Allah, ini bapakku mana nih? Dari rumah gak pakai jilbab, ceritanya guys. Lagi-lagi nih guys, itu faktor Tapi untung kita punya stok jilbab untuk ini ya, nari atau apa, kita pakai jilbab itu masih matching lah dengan Itu baju. faktor banget ya. Iya benar. Wah, itu sih parah. Kalau kelucuan-kelucuan yang kayak gitu tuh yang paling tahu pasti Bu Mifta tuh ya. Oke guys, semoga bisa menghibur ya. Oke. Mungkin ada lagi Bu Suci, ada yang aneh nggak? Cerita lucu. Emang ada? Adanya tuh aneh, kejadian aneh sama Bu Sri waktu itu. Oh, apa tuh Bu Sri? Bu Sri, kita masih konten nih. Waktu kita di Bali waktu itu. Ada apa hantu? Waktu itu kan sama almarhum yang lain kan udah pada suruh ke bis, kan? Nah kita itu sebenarnya dari jam 2 siang kita udah rapi tuh kita pokoknya tas itu udah dimasukin ke bis, pokoknya kita tinggal pulang aja. Nah kita ada ide nunggu asar, mau sholat asar dulu ceritanya. Ke hotel lagi Bali. Iya, balik lagi karena ketika kita ke bis itu masih sedikit yang nalatas, ya kan? Ya udah kita sholat asar dulu deh, sholat asar. Kebetulan kamar saya dan kamar Bu Halimah berdekatan ketika itu. Tapi udah pulang. Nah, tapi Bu Halimah udah pulang duluan karena ada insiden. Kan? Insiden guys. Malu-maluin guys. Nah, udah tuh. Ini ngomongin di Bali ya? Di Bali. Oh iya. Nah, jadi Jatuh guys. Bu Halimah jatuh guys. Abis swim jatuh. Swimnya maghrib sih. Jadi Swimming di mana coba? Swimmingnya di kamar mandi. lanjut ya. Jadi di antara kamar saya dan kamar Bu Halimah itu ada pintu kecil, Pintu rahasia. itu ditutup sama lemari. Kita dorong kan kita bisa ini kan. Nah ternyata itu teman-teman kita itu semua itu udah di bis. Ya kita, saya, Bu Sri dan ada lagi temannya siapa? Hanibani kalau nggak salah ya. Hanibani kalau nggak salah. Itu kita nungguin asar. Dan ternyata teman-teman kita itu udah pada ngelaporin kita dan itu teleponnya nggak ada yang masuk sama sekali di handphone. Baik itu di handphone saya ataupun di handphone Bu Sri. Nah, Horor ini ya, tuh. horor guys. Sedangkan saya dan Bu Sri itu sama sekali tidak mendengar suara apa-apa dari luar itu. Maksudnya orang-orang ngajakin, ayo kita ke bis gitu-gitu. Kita sama sekali nggak mendengar itu. Jadi ini guys, jadi cerita dari Bu Suci tadi itu adalah kesimpulannya dimanapun kita berada di tempat yang baru kita harus hati-hati. Satu, hati-hati bersikap. Dua, hati-hati dalam berbicara. Tiga, juga hati-hati kita pada saat kita melakukan, contoh kayak tadi Bu Halimah maghrib malah berenang, ya kan? Oh bukan aja. Berenangnya sampai menjelang maghrib. Iya. Kadang saya berpikir gini, apakah karena waktu itu ada pisang, ada salak, Oh dimakan? tapi bukan Iya. saya yang makan. Yang makan itu Bu Sri, si Hanibani itu pada makan. Waktu makan kan ada pisang, ada salak. Dan itu dimakan. Itu dimakan bukan sama gue. Ada foto nggak? Ada foto atau? Saya ingat banget
itu Andri kalau nggak salah ambil jeruknya tuh kalau nggak salah ya. Ih, Andri mah yang Itu mereka mau welcome itu mah kali welcome. Kayak welcome drink, bukan sesajen. Iya, sih. Ada foto nggak di Iya, dalam tahu. buahnya? Masa ada foto? Di setiap kamar ada buah yang kayak gitu. Oh iya. Itu Iya. memang pada dimakanin sama Itu yang mah lain. kayaknya Kalau makan. gua nggak makan. Sama Cuma saya juga nggak sesajen makan. kali. Bukan, karena kalau setiap kamar mah ya itu mah buah-buah di kamar kira Iya, welcome Jadi- drink. Jadi nih guys, intinya adalah kalau kita di tempat suatu tempat yang baru, yang kita tidak pernah kunjungi dan kita tidak tahu keadaannya, atau mungkin di hutan atau dimanapun, ya itu yang pertama adalah kita jaga sikap, jaga bicara, juga jaga kelakuan kita, karena itu akan berpengaruh banget gitu. Jadi tadi pengalaman Betul, guys. Bu Halima, ya kan, terus pengalaman Bu Suci itu benar banget tuh. Jadi memang itu kejadiannya di Bali ya berarti ya. Di Bali. Asia. Hotel Bali. Iya. Enggak, namanya hotel garis. Apalagi ada kan kadang kita kalau jalan-jalan di Bali itu suka ada bunga-bunga, itu jangan suka ditendang. Iya, betul. Jadi kita harus jaga semua lingkungan yang ada. Ya gitu aja. Iya, waktu itu saya sempet cedera, jadi nggak bisa ikut jalan-jalan ya. Sayang banget tidak bisa menikmati guys. Cedera. Nih kita sudah datang pemateri kedua